selamat datang di podcast A3. Jadi hari ini semuanya kita akan membahas sebuah materi tentang perteknologian. Tentunya sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aksina Amanda Stanisela sebagai host. Saya Timati Satya Jayanti. Saya Afriza Laida Paramita. Kami berdua menjadi narasumber. Jadi di sini ada Amanda, ada Ade, dan Friza. Tapi sebelum memulai kita membahas sebuah materi, kita akan bertanya tentang kabarnya mereka nih, karena mereka mukanya terlihat sangat bahagia nih. Kabar kalian gimana? Baik. Kenapa sih kalian mukanya kayak terlalu happy gitu ya hari ini? Aduh. Habis liburan jadi hawa-hawanya pengen happy terus. Semangat sekali mereka ya, teman-teman semua. Kira-kira selama liburan tuh kalian ngapain sih? lebih tepatnya Jalan-jalan. Menyiapkan hari raya juga. Ya, ini meskipun dia bertempur dengan pekerjaan, tapi juga menyempatkan diri untuk liburan dan menyiapkan hari raya. Betul sekali. Selama liburan nih, kira-kira ada tugas gak sih? banyak sekali. Banyak Tentu saja ya, sebagai mahasiswa kita tidak akan terlepas dari tugas dan deadline. Iya. Nah, jadi hari ini teman-teman semua kita akan membahas sebuah materi tentang CLIL atau biasa disebut dengan metode pembelajaran berbasis konten dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Nah, dalam sebuah materi ini kira-kira apa sih yang kalian pikirkan hari ini? Itu dia pembelajaran berbasis konten. Bisa dibikin contohnya mungkin? Dari dua bahasa dia. Untuk perbandingan bahasa asing dan bahasa Indonesia. Bagaimana dengan Ade? CLL memang pembelajaran berbasis konten yang tujuannya untuk memudahkan mahasiswa memahami materi mata kuliah tersebut. Nah, kalian ini berdua semester berapa ya? Semester 1. Waduh, kemungkinan kalian sekelas ya? Iya, kita sekelas. Kami sekelas. Lebih tepatnya kami ya. Oke. Termasuk saya ya? Gimana sih kok lupa? Sorry ya, lawak sedikit teman-teman. Ya, kita lanjut. Ya, selanjutnya pertanyaan yang saya akan berikan adalah mata kuliah apa saja sih dan topik apa saja yang biasa menggunakan metode tersebut ini? Kalau menurut saya mata kuliahnya biasa menggunakan konten itu ada jaringan komputer, bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia. Bahasa asing. Dan bahasa asing juga. Oh iya, betul ya. Melengkapi Maksudnya, mohon maaf, ada menyebutkan bahasa Indonesia dua kali. Bisa dilanjutkan, Friza? Saya biasanya sama jaringan komputer dan bahasa asing sih lebih tepatnya. Itu biasanya dosen-dosen itu ngasih tahu memberi konten biasanya dengan bahasa asing, tapi juga memberi konten dengan bahasa Indonesia biar kita lebih paham sih. Yang nggak tahu bahasa asing tuh kadang-kadang susah ya. Dan memang betul ya. Kalau misalnya kita yang kurang bahasa ini agak sedikit rumit. Ya. Terus bagaimana sih pengalaman Anda dalam sebuah metode pembelajaran ini? Apakah kalian bisa mempelajari dua bahasa ini secara bersamaan atau lebih sulit? Atau malah lebih sulit? Menurut saya, karena saya lumayan memahami bahasa asing, jadi dengan materi konten ini justru membantu saya untuk lebih mengetahui sebuah mata kuliah tersebut. Waduh, Ade ini tepuk tangan dulu. Dia bahasa asing. Ibu bisa dipertanyakan Ade dengan bahasa asing. Ibu bisa mengajak Ade dengan berbicara bahasa asing. Bagaimana dengan Friza? Kalau saya sih lebih tepatnya tuh nggak suka ya bahasa asing. Jadi kalau misalkan dikasih tugas konten itu, apalagi bahasa asing, nggak bisa dah. Itu harus benar-benar translate ya, harus ada subtitle-nya biar kita paham. Oke, kalau dari Friza adalah harus menggunakan subtitle ya. Berarti subtitle itu apa sih? Tulisan kecil yang di bawah ya, terjemahannya ya. Ya, begitu. Selanjutnya, apa sih yang membantu kalian ketika kalian tidak mengerti dengan
metode ini dalam sebuah kelas? Kalau saya sih dengan cara diskusi dan sering-sering bertanya. Bisa mengatakan bahwa sebagai mahasiswa harus produktif ya, Ya, produktif. produktif. Bagaimana dengan Ibu Ade? Kalau saya Jangan kata ya. ya, Ade, kalau silakan saya lanjutkan. kebalikan. Kalau saya dari posisi dosennya, kalau saya lebih menyarankan jika mahasiswa tidak bisa memahami dari konten, dosen itu harus menjelaskan dengan menggunakan bahasa sederhananya. Jadi kita lebih memahaminya dengan menggunakan bahasa sendiri. Oke, baik. Ya, ini adalah sebuah pemikiran kita dan pemahaman kita tentang sebuah pertanyaan yang saya berikannya kepada mereka berdua. Selanjutnya, apakah kemampuan kalian berbicara dalam bahasa asing itu meningkat? Seperti contohnya mungkin sebenarnya kalian nggak tahu nih kata ini, tapi karena kalian nonton konten tersebut, kalian jadi mengetahui nih. Apakah ada yang seperti itu? Tapi kalau misalnya kata-kata bahasa asing kan banyak yang sering-sering diulang ya sama dosen-dosen itu. Tapi kalau biasanya di konten-konten itu bahasa asingnya itu lebih susah dipahami sih menurut saya. Soalnya kosakata-kosakatanya itu jarang didengar. Bagaimana dengan adik? Kalau saya ada pelajaran menggunakan konten ini, ada beberapa kosakata baru yang saya belum bisa dengar, dan itu juga kalau saya belum tahu saya akan mencarinya aja begitu. Harus cari sendiri. Kalau emang dari kita cari sendiri juga belum paham, lebih baik seperti itu. Oh, berarti dia menganjurkan untuk kita tuh lebih belajar mandiri ya. Oh, baik. Ini adalah ide yang sangat bagus. Jadi kita sebagai mahasiswa harus mempelajari dengan mandiri atau dengan dosen ya. Pertama dari dosen, dan setelah itu kita harus belajar mandiri supaya materi-materi yang sudah dipelajari tadi tidak akan pernah terhilang. Jangan sampai masuk kiri, keluarnya di kanan. Metode pembelajaran tersebut CLIL ini membantu kalian memahami materi lebih mendalam atau justru lebih sulit dipahami. Kalau saya sih kalau bahasa asing sih lebih sulit dipahami ya. Tapi kalau bahasa Indonesia dengan penjelasan-penjelasannya menarik kayak animasi itu saya sih paham ya. Soalnya tertarik gitu. Karena saya lebih suka pada gambar gitu. Dengan adik. Saya terbantu ya, tapi kalau ada kalimat-kalimat yang sudah dipahami ya lumayan tidak. Sebenarnya ya semua pelajaran yang berbasis konten itu kita sangat memerlukannya ya, karena sebagian besar teknologi itu berasal dari bahasa asing semua ya. Jadi tentunya mahasiswa itu sangat-sangat diperlukan sebenarnya dalam bahasa asing ya, apalagi kita menempuh jurusan teknologi kan. Berarti kita sangat-sangat memerlukan bahasa asing itu tersebut. Kendala apa saja atau kesulitan apa sih yang kalian biasa alami dalam pembelajaran Berbasis konten. Menurut saya sih ketika suatu konten memberikan informasi yang berbeda dengan informasi yang diberikan dosen, dan juga kita ketika konten tersebut menggunakan bahasa yang jarang kita ketahui, jadi perlu ekstra kita mencari tahu. yang terakhir nih, apa sih harapan kalian atau saran kalian nih dengan dosen dan guru atau pengajar dan pengawas yang selalu menggunakan metode CLIL ini? Apa sih yang Saran saya sih untuk dosen menghindari pembelajaran terstruktur yang susah dipahami. Jadi tuh mahasiswa tuh bukan malah terbantu, malah sulit buat mereka untuk memahami konten itu. Menurut saya, dosen harus sabar menghadapi mahasiswa yang belum paham dengan bahasa asing. Jadi si mahasiswanya itu juga nggak merasa minder karena dia tidak bisa mengerti teman-teman itu. Dan juga dosen saat menjelaskan memberikan konten dalam bahasa asing, saran saya harus diberikan terjemahannya. Nah, seperti yang tadi kita bilang dengan subtitle. Jadi sekian dari pertanyaan ini ya. Jadi kesimpulannya kita semua bahwa semua konten berbasis online, semua pembelajaran berbasis konten itu
memang sangat diperlukan ya, apalagi dalam dunia mahasiswa yang belajar teknologi, karena sebagian besar teknologi itu berasal dari negara Amerika ya tentunya, negara pertama yang menciptakan teknologi, dan tentu saja kita sebagai mahasiswa dengan bertambahnya beranjak kita dewasa juga kita sangat memerlukan yang namanya bahasa asing, karena bahasa asing itu sangat diperlukan ya di dunia-dunia kita selanjutnya, apalagi dalam dunia pekerjaan yang kita sangat banyak bertemu dengan orang baru tentu saja, apalagi kalau misalnya kita bekerja sama dengan orang luar itu tentunya lebih bagus ya. Jadi sangat disarankan, dan juga kita tidak boleh melupakan bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, dan kita lebih harus mempraktiskan, atau lebih tepatnya lebih memantapkan ya kita dalam berbahasa Indonesia. Kebiasaan yang dilakukan dengan Mume adalah membacakan pantun. Ya. Maka dari itu kita akan membacakan satu pantun. Tolong dijawab ya dengan Cakep. otot kawat tulang besi. Cakep. Dikira cukup ternyata suhu. Cukup sekian podcast kami ucapkan Terima kasih. Kembali. Always the fun. Forget about where we are. Let